Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Abdullah Tamimi dari Politeknik Negeri Tanah Laut, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 angkatan 13 tahun 2024. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan isu, dampak, dan rekomendasi terkait pelaksanaan dan fungsi kerja pada agenda manajemen ASN. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan 3 isu pelaksanaan dan fungsi unit kerja di unit kerja saya, yaitu di Politeknik Negeri Tanah Laut. Untuk yang isu yang pertama yaitu berkaitan dengan keterlambatan keluarnya nilai mahasiswa pada akun SIA pada akhir semester. Yang kedua yaitu akreditasi jurnal pada prodi yang stagnan pada level ISSN. Untuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan layout tugas akhir mahasiswa yang masih beragam, masih sesuai dengan keinginan dosen pembimbing masing-masing, karena belum ada pedoman penulisan dan contoh yang pakem dari prodi. Karena prodi kami masih mengeluarkan generasi yang pertama, yaitu masih berumur sekitar 4 tahun. Untuk isu yang pertama yaitu berkaitan dengan keterlambatan keluarnya nilai mahasiswa pada akun SIA pada akhir semester. Nilai yang diperoleh mahasiswa itu merupakan bukti bahwasanya mahasiswa itu telah mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan membuktikan bahwasanya mahasiswa itu telah bisa diluluskan atau belum bisa diluluskan. Pada dasarnya banyak alasan yang membuat nilai mahasiswa itu tidak kunjung keluar, yaitu beberapa dosen yang sangat sibuk dengan tugas-tugasnya, dengan kegiatan-kegiatannya, sehingga beberapa dosen itu lupa mengupload sesuai dengan deadline yang telah diberikan oleh kampus, yang pada akhirnya memberikan banyak dampak bagi kampus dan juga mahasiswa. Kemudian untuk isu yang kedua yang berkaitan dengan akreditasi jurnal pada program studi yang stagnan pada level ISSN. Pada dasarnya jurnal itu merupakan salah satu bentuk produktivitas program studi dalam mengabadikan produk-produk penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan cangkupan prodi itu sendiri. Kualitas dari jurnal paling awal yaitu dilihat dari indeks dan reputasi jurnal atau dengan akreditasi jurnal tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah jurnal tersebut stagnan pada level tertentu, bahkan pada level yang cukup rendah, karena manajemen publish yang kurang tertata rapi atau minimnya penulis yang mempublish pada jurnal tersebut. Stagnan jurnal juga akan memberikan pengaruh terhadap akreditasi jurusan dan menjadikan minimnya sitasi atas jurnal yang terbit pada penerbitan jurnal tersebut, sehingga minat penerbit untuk menerbitkan jurnal pada penerbitan jurnal program studi akan sangat sedikit. Untuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan layout tugas akhir mahasiswa yang masih beragam sesuai dengan keinginan dosen, yaitu tugas akhir sendiri itu merupakan bukti bahwasanya mahasiswa telah melewati dan menyelesaikan seluruh materi pada jenjang perkuliahan. Tugas akhir itu merupakan bentuk mahasiswa untuk mengabadikan segala bentuk karya dan penelitian ilmiah yang telah dicek dan dibimbing oleh dosen. Namun yang menjadi permasalahan bahwasanya layout tugas akhir mahasiswa yang ada di jurusan kami itu masih beragam, karena jurusan kami masih meluluskan generasi pertama masih berumur 4 tahun. Jadi untuk pedoman yang pakem itu belum ada. Untuk selanjutnya berkaitan dengan analisis dampak terhadap isu yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan keterlambatan keluarnya nilai mahasiswa pada akun SIA pada akhir semester. Dampaknya yang pertama yaitu mahasiswa akan bingung dengan nilai yang didapat selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tertentu. Untuk yang kedua yaitu mahasiswa tidak dapat mengikuti magang atau mengerjakan tugas akhir karena SKS atau syarat untuk mengikuti tugas akhir ataupun magang itu belum mencukupi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan data mahasiswa pada PD Dikti akan bermasalah karena nilai mahasiswa itu akan selalu diupload pada akhir semester, sehingga menjadikan tidak sinkronnya data PD Dikti dengan data yang dimiliki oleh kampus. Kemudian yang keempat yaitu data prodi, jurusan, dan kampus akan bermasalah dan tidak sinkron.
Kemudian untuk isu yang kedua yaitu berkaitan dengan akreditasi jurnal pada prodi yang stagnan pada level ISSN. Dampaknya yang pertama yaitu wadah prodi untuk penerbitan jurnal kurang dilirik oleh peneliti, baik dari kampus sendiri maupun dari kampus lain atau dari luar. Kemudian yang kedua yaitu berdampak kepada minimnya peneliti yang akan mensitasi dan mengutip jurnal yang terbit di penerbitan prodi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan akan mempengaruhi akreditasi prodi sehingga prodi sulit untuk mendapatkan akreditasi yang maksimal. Bahkan kampus juga sulit mendapatkan akreditasi yang maksimal. Yang keempat yaitu akan berdampak kepada dana hibah yang akan diterima oleh program studi dalam melakukan penelitian. Yang terakhir yaitu akreditasi program studi yang tidak bagus akan berpengaruh kepada input mahasiswa yang akan studi di program studi itu. Dan apabila tidak ada mahasiswa, program studi tersebut akan terancam ditutup. Sedangkan untuk isu yang ketiga yaitu berkaitan dengan layout tugas akhir mahasiswa yang masih beragam sesuai dengan keinginan dosen, masih berbeda-beda sesuai dengan dosen bimbingannya masing-masing. Belum ada pedoman penulisan dan contoh yang pakem pada prodi. Yaitu dampaknya yang pertama yaitu kebingungan mahasiswa dalam merevisi tugas akhir, karena setiap dosen memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa yang akan menulis tugas akhir di tahun yang akan datang, di tahun berikutnya akan bingung dengan beberapa contoh yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu model layout yang berbeda-beda akan berdampak kepada perpustakaan yang tidak rapi dan berdampak pada akreditasi perpustakaan. Untuk selanjutnya saya menggunakan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth dalam melihat isu prioritas. Untuk isu yang pertama berkaitan dengan keterlambatan keluarnya nilai mahasiswa pada akun SIA pada akhir semester. Untuk urgensinya yaitu mendapat poin 5, untuk seriousness-nya mendapat nilai 4, untuk growth-nya mendapat nilai 4 dengan prioritas 13. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan akreditasi jurnal pada program studi yang stagnan pada level ISSN. Untuk urgensinya mendapatkan nilai 5, untuk seriousness-nya mendapatkan nilai 5, untuk growth-nya mendapatkan nilai 5. Yang totalnya adalah 15. Sedangkan untuk layout tugas akhir mahasiswa yang masih beragam sesuai dengan keinginan dosen, masih belum ada pedoman penulisan dan contoh yang pakem pada prodi. Untuk urgensinya mendapatkan nilai 4, kemudian seriousness-nya mendapatkan nilai 4, untuk growth-nya mendapatkan nilai 4, yaitu totalnya 12. Untuk selanjutnya berkaitan dengan solusi isu prioritas. Berdasarkan analisis USG tadi, didapatkan bahwasanya akreditasi jurnal pada program studi yang stagnan pada level ISSN itu mendapatkan nilai tertinggi. Jadi untuk solusinya yang pertama yaitu meminta mahasiswa akhir untuk merancang tugas akhir yang telah diujikan pada ujian akhir ke dalam bentuk jurnal dan mencantumkan dosen sebagai pembimbing atau sebagai kolaborasi. Yang kedua yaitu meminta setiap mahasiswa akhir untuk mengumpulkan tugas akhir yang sudah berbentuk template jurnal ke bagian jurnal program studi. Kemudian yang ketiga yaitu program studi menyiapkan ruang atau drive untuk pengumpulan jurnal baik dari mahasiswa, dosen maupun peneliti luar kampus. Yang keempat yaitu mahasiswa dibimbing dosen minimal untuk mensubmit pada jurnal hingga dapat terbit sesuai dengan standar penerbitan jurnal. Yang terakhir yaitu dosen rutin untuk mengajukan visitasi akreditasi jurnal pada program studi dan selalu menjaga kualitas jurnal pada penerbitan jurnal program studi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.